Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa lagi dengan renungan malam singkat Semari Jepara, hari Minggu 21 September 2025, merupakan hari Minggu biasa yang ke-25 tahun ini. Tema renungan pada malam ini, perbuatan tidak jujur akan membawa kehancuran. Tema ini bersumber dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 9. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus, berbuat tidak jujur dapat dilakukan oleh siapa saja, dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan sampai pejabat sekalipun. Meskipun perbuatan tidak jujur itu merugikan diri sendiri dan orang lain, namun banyak orang yang menyukainya. Hal itu terbukti banyak orang yang kena kasus karena perbuatannya itu, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkannya ke ranah hukum. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya mempunyai bendahara yang ditugaskan untuk mengelola milik majikannya. Sang bendahara itu tiap hari pegang banyak uang, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan. Misalnya, biasanya makan di rumah dengan asiknya. Karena banyak uang, ia kerap makan di restoran, pergi ke tempat-tempat karaoke, hiburan malam dengan hotel-hotel yang bermewah. Bahkan kerap bermalam di hotel-hotel yang berbintang. Perbuatan sang bendahara itu pada awalnya aman-aman saja dan berjalan dengan mulus. Akan tetapi, lama-lama bisa diketahui oleh sang majikan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada suatu ketika, sang majikan memanggil sang bendahara yang tidak jujur itu. Kata bendahara yang tidak jujur itu, "Mengapa kau manggil saya? Apa yang harus saya perbuat?" Bikalah dengan sabar, tenang, dan dengarkanlah perkataanku. Mulai sekarang, engkau tidak lagi bekerja di tempatku sebagai bendahara. Berarti Tuhan memecat saya. Apa yang harus kuperbuat? Sebab menjadi kuli pun aku tidak mempunyai keterampilan, apalagi mengemis. Aku pun malu. Terus anak istriku untuk diberi apa? Sebab selama ini semua kebutuhan hidup terpenuhi dari hasil kerja di tempat Tuhan. Nah, sudah kalau begitu, aku tahu apa yang akan aku perbuat.
supaya apabila aku dipecat dari jabatan saya sebagai bendahara, ada yang akan menampung aku. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus, kemudian bendahara yang tidak jujur itu memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Kemudian bertanya kepada orang yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" "100 tempayan minyak." Inilah surat hutangmu. Duduklah dan engkau membuat surat yang lain. Engkau tulis jangan 100 tempayan minyak, tetapi tulislah dengan 50 tempayan minyak. Kemudian sang bendahara itu bertanya kepada yang kedua, "Berapa hutangmu terhadap tuanku?" 100 pikul gandum. Inilah surat hutangmu. Duduklah dengan tenang, buatlah pernyataan lain ataupun catatan lain. Jangan engkau tulis 100 pikul gandum, melainkan 80 pikul gandum. Kemudian bertanya kepada orang yang kedua, "Itulah surat hutangmu dan jujurlah jangan tenang," dan sebagainya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus, majikan itu tidak memenuhi ataupun tidak memarahi kepada sang bendahara yang tidak jujur itu, melainkan memujinya karena kecerdikannya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Selamat malam, berkah dalam.